Salam, selamat pagi. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mereview buku ke-8 tentang kehilangan politik untuk mata kuliah pengantar ilmu politik. Saya atas nama Christopher Tadehere, NIM 2003030092, kelas C, semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, kita lanjut saja pada pembahasannya. Bab yang pertama, pendahuluan. Pada suatu hari yang panas di bulan Juli di India, tengah jenis dari ketiga panas menyinari jagung hijau yang tinggi dan bahkan Bob White mencari keteduhan di semak-semak. Kerumunan besar orang berkerumun di sekitar padang rumput terbuka. Mereka sedang menunggu sesuatu. Wajah mereka penuh harap dan mata mereka mengamati langit biru cerah. Tiba-tiba mereka mulai bersorak. Mereka telah melihatnya, setitik yang datang dari selatan dan segera tumbuh menjadi pesawat terbang. Ketika mendekat, itu berkilau di bawah sinar matahari dan mereka bisa melihat bahwa semuanya dilapisi emas. Itu mengitari lapangan perlahan dan jungkat-jungkit untuk pendataran penggelombang. Tak lama kemudian seorang pria muncul dan mendapat tepuk tangan meriah dan delegasi kecil orang terkemuka berbasis ke pesawat untuk menemuinya. Dengan pendatang baru di depan, pasukan itu melintas lapangan, berjalan di sepanjang jalan yang diukir melalui kerumunan dan mencapai platform dan dihiasi dengan bendera dan bendera. Dia menaiki tangga, berjalan maju ke mimbar dan mengangkat tangannya untuk menenangkan kerumunan yang bersemangat. Ini adalah kisah hampir kata demi kata dari seorang jurnalis bernama Robert Goulak pada tanggal 14 Juli 1923. Ini adalah rapat umum klan yang bisa dibilangi terbesar dalam sejarah sebuah knowledge. 3 negara yang membawa anggota dari Ohio dan Illinois untuk berkumpul bersama di Kokomo, India. Beberapa laporan menyebutkan kehadiran 100.000 untuk Goulak yang lahir dan dibesarkan Katolik di Kokomo ada alasan khusus untuk mengingat Ku Klux Klan. Kekuasaan Mahkamah Agung yang tidak demokratis untuk membatalkan keinginan rakyat. Setiap pejabat yang melanggar sumpahnya untuk mendukung konstitusi dengan mengkhianati kesejahteraan bersama melalui layanan egois apapun kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Bab 2, The Ku Klux Klan dalam sejarah Amerika. Kebangkitan Ku Klux Klan yang sangat signifikan. Yang pertama segera setelah perang sipil, yang kedua di awal 1920-an, yang ketiga di tahun 1960-an, bertepatan dengan restrukturisasi ekonomi Amerika dan perluasan hak pilih ke warga Amerika yang sebelumnya tidak berhak memilih. Masyarakat sedang bergeser. Pergeseran ini merusak status ekonomi, politik, dan sosial dari bagian tertentu dari populasi kulit putih. Kondisi ini dapat merusak aliansi politik, mendorong mereka yang hak istimewanya terancam untuk bergerak membela keuntungan mereka. Ini adalah pengamatan di jantung kerangka teoritis kami yang kami sebut terjadinya dievaluasi kekuasaan yang kami gunakan untuk membandingkan naiknya Trump dengan kebangkitan Klan tahun 1920-an. Bab 3, kekuatan penyelesaian politik. Pada tahun 1920-an, Ku Klux Klan menarik persangka orang-orang asli kulit putih Protestan dengan mencoreng Katolik dan imigran yang mereka tuduh mencuri dominasi ekonomi dan politik mereka. Koran Klan Imperial Nighthawk menyatakan bahwa 50.000 orang Meksiko telah menyelinap ke Amerika Serikat selama beberapa bulan terakhir dan mengambil pekerjaan orang Amerika dengan gaji yang tidak dapat ditanggung oleh orang kulit putih. Semua orang Meksiko adalah orang berkelas rendah.
Mereka semua Katolik dan banyak dari mereka komunis. Oleh karena itu, strategis pembingkalan klan sangat efektif. Strategis ini mengungkapkan berbagai keluhan dari mereka yang percaya bahwa pengaruh politik, ekonomi, dan sosial mereka sedang menurun. Jika imigran berhenti, mereka yakin masalah mereka akan terpecah ketika ilmuwan politik dan sosiolog menggunakan istilah gerakan sosial. Kita mungkin berpikir tentang Occupy Wall Street, Black Lives Matter, atau Tea Party, protes pawai, dan unjuk rasa tantangan yang terorganisir bagi pemerintah atau perusahaan. Tetapi pada tahun 1977, sosiolog John McCarthy dan Mayer Sale mengemukakan definisi yang lebih luas. Sebuah gerakan sosial, tulis mereka, adalah sekumpulan opini dan keyakinan dalam suatu populasi yang mewakili preferensi untuk mengubah beberapa elemen struktur sosial. Bab 4, ekonomi dan nasionalisme putih. Itu adalah zaman keajaiban, itu adalah zaman seni, itu adalah zaman yang berlebihan. Tulis F. Scott Fitzgerald, adalah zaman satir. Ini adalah generasi yang gadis-gadisnya mendramatisasi dari diri mereka sendiri sebagai flapes, generasi yang merusak para tetua dan akhirnya melampaui dirinya sendiri karena kurangnya moral karena kurang selera. Tulisnya sepersepuluh teralas dari sebuah bangsa yang hidup dengan ketidakcocokan para adipati agung dan kesederhanaan dari gadis paduan suara. Ini adalah Roaring Twenties. Kekayaan baru mengalir ke kota-kota Amerika dan membawa serta revolusi budaya yang melepaskan moral masa Victoria di masa lalu. Itu adalah waktu para pembuat minuman keras dan klub jazz, pemintaian bak mandi dan mantel rakum, mobil dan radio, tabung vakum. Mamie Smith menyanyikan Grassy Blues di fonograf dan Joan Crawford menari di Charleston sepanjang malam dalam gambar. Tetapi sebelum Coupe Champagne, era jazz meluap. Dekade itu dimulai dengan kemerosotan ekonomi secara umum. Bab 5, di mana Trump ditemukan dasarnya. Jika suatu kelompok tertentu kehilangan kekuasaan, hal itu dapat mengganggu aliansi politik dan menantang ortodoksi partai. Jika tidak ada calon yang akan memimpin tantangan, ini mungkin terjadi di luar politik partai, seperti yang terjadi pada Ku Klux Klan pada 1920-an. Dalam pemilihan umum 1924, Klan mencoba mempengaruhi presiden petahana dari Partai Republik, Calvin Coolidge, dan dua pesaingnya, Demokrat John W. Davis dan progresif Robert La Follette, promising untuk memberikan jutaan suara kepada orang yang merangkul agenda mereka. Tetapi beberapa gerakan juga terjadi dalam politik partai, seperti ketika seorang kandidat seperti Donald Trump mengambil alih posisi atas nama mereka yang merasa kepentingan fundamental mereka telah diabaikan. Kita memeriksa kesamaan yang dimiliki negara-negara yang memilih Trump dan bagaimana hal ini dapat mengganggu aliansi Republik selama bertahun-tahun yang akan datang. Bab 6, politik dan nasionalisme putih. Sosiolog politik Barrington Moore menyebut perang saudara Amerika sebagai revolusi borjuis terakis. Moore percaya bahwa tidak ada konflik yang melekat antara ekonomi budak agraria di selatan dan ekonomi berbasis upah yang dikembangkan pesat di utara. Misalnya, menurutnya adalah kebutuhan yang terselesaikan dalam membangun dua ekonomi di bawah atap politik yang sama. Masalah fundamental, tulisnya, menjadi lebih dan lebih apakah mesin pemerintah nasional tidak dapat secara bersamaan memenuhi tuntutan keduanya, dan perang saudara berdarah mengikuti tidak hanya mengakhiri perbudakan tetapi juga memungkinkan untuk mengintegrasikan ekonomi utara dan selatan.
Bab 7 status dan nasionalisme putih. Katanya Protestan, tulis seorang anggota klan, harus ditekankan pada suku kata terakhir. Itu adalah orang yang memprotes, tidak peduli apakah bertentangan dengan kondisi agama, sipil, sosial, atau pendidikan. Agama memiliki peran sentral dalam gerakan sosial, termasuk mereka yang secara ideologis jauh. Gereja adalah basis organisasi untuk gerakan hak-hak sipil di tahun 1960-an, tetapi melayani tujuan yang sama untuk Ku Klux Klan di tahun 1920-an. Pencipta tulis imperial, Wizard Hiram Evans, dan akan selalu benar dalam pemeliharaan setia dan semua hal. Agama adalah identitas bersama, perekat sosial yang menyatukan orang menjadi tujuan bersama. Bab 8 nasionalisme putih versus pers. Pada tahun 1920-an, anggota klan mengidentifikasi kelompok-kelompok yang harus disalahkan. Atas hilangnya kekuatan mereka, Katolik imigran Yahudi yang mereka yakini berkembang pesat dengan mengorbankan orang kulit putih Amerika, mereka menuduh para kapitalis yang mempekerjaan tenaga kerja tidak terampil dengan motif tentara bayaran. Mereka menuduh para imigran dan Katolik yang menyediakan tenaga kerja ini melakukan korupsi dan kekurangan moral, dan mereka menuduh orang Amerika kulit hitam rendah diri, bidak yang renta terhadap manipulasi musuh budaya mereka yang lain. Seperti semua gerakan klan terlibat dalam proyek konstruksi sosial, orang tidak secara otomatis mengatur ke dalam tindakan kolektif saat menghadapi kesulitan. Sebaliknya, para aktivis memikat peserta dengan mengidentifikasikan kembali realitas dengan cara yang membuat pendukung potensial melihat diri mereka sebagai bagian dari suatu kelompok, terutama kelompok yang dirugikan. Sosiolog William Gibson menyebut ini sebagai kerangka ketidakadilan, namun bahkan etika ada jurang pemisah antara kenyataan dan fakta. Orang tidak akan berpartisipasi kecuali apa yang dikatakan gerakan itu tampak benar. Bab 9 masa depan nasionalisme kulit putih dan politik Amerika. Melakukan gerakan kita pikir dikalahkan bertahun-tahun yang lalu terus kembali. Sosiolog Verta Taylor menyebut gerakan ini abeyance. Menurut dia, abeyance adalah proses holding di mana gerakan menopang diri mereka sendiri melalui lingkungan politik yang tidak bersahabat dan memberikan kontinuitas dari suatu keadaan mobilisasi ke negara lain. Kesimpulan, membuat Amerika kembali putih. Dia mulai mengerjakan buku ini ketika kampanye pemilihan presiden 2016 masih berjalan lancar. Itu hampir merupakan latihan akademis. Taruhannya di kita pikir rendah. Kami bertanya-tanya bagaimana orang seperti Trump bisa begitu dekat untuk terpilih sebagai presiden Amerika. Memang seperti kebanyakan cendekiawan dan pakar, mungkin seperti kebanyakan orang Amerika, kami yakin Hillary Clinton akan menjadi presiden wanita pertama. Kemenangan Trump bukanlah kejutan total. Salah satu dari kami, Rory Metzweig, menghabiskan waktu bertahun-tahun menyelidiki bagaimana Ku Klux Klan merekrut jutaan anggota dan menjadi sangat populer di tempat-tempat yang tidak terduga. Tidak sulit jika dipikir-pikir untuk melihat bagaimana kondisi yang diinkubasi Klan Savage lalu masih bersama kita sekarang. Mendorong dukungan untuk Donald Trump, keadaannya berbeda tentu saja, tetapi penyebab umumnya sama. Dalam kedua kasus tersebut, orang Amerika kulit putih yang merah terikat pada nasionalisme dan proteksionalisme yang menunjukkan kesulitan ekonomi mereka pada saat mereka juga kehilangan kekuasaan politik dan status sosial mereka. Menemukan diri mereka ditarik ke dalam aliansi dengan elit ekonomi yang diam-diam melawan nasionalisme ekonomi mereka, tetapi membiarkan permusuhan budaya mereka tidak terkendali. Teori yang memandu analisis kami menjelaskan kapan dan di mana gerakan nasionalisme kulit putih kemungkinan besar akan muncul.
konseptualisasi kekuasaan, ekonomi, politik, dan status sebagai hubungan pertukaran yang tunduk pada penawaran dan permintaan. Kemungkinan kita melihat dengan tepat di mana kekuatan mungkin memudar. Kehilangan daya dengan sendirinya tidak secara otomatis menghasilkan tanggapan kolektif, tetapi mereka dapat membuat kita menerima gerakan sosial dan rentan terhadap politisi yang berjanji untuk memulihkan tempat kita di Amerika. Ketika identitas ras dan budaya tumpang tindih dengan tempat kita di tangga ekonomi, janji semacam ini untuk memulihkan kekuasaan menjadi lebih kuat karena mereka memanfaatkan solidaritas budaya dari kelompok yang dirugikan dan menyalahkan budaya luar. Oke, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.